Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai wawancara kerja. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Munjessica Sugiarto Putri, yang kedua yaitu Muhammad Rauf, yang ketiga yaitu Lauhatul Jannah, dan yang terakhir Farhan Nawanto. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian dan tujuan dari wawancara kerja, yang kedua yaitu jenis-jenis wawancara kerja, yang ketiga yaitu teknik-teknik dalam wawancara kerja, dan yang keempat yaitu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang penting dalam wawancara kerja. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan wawancara kerja. Pengertian dari wawancara kerja. Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi atau pertukaran informasi. Wawancara merupakan sebuah percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi melalui percakapan berupa pertanyaan yang diajukan pihak pewawancara. Wawancara kerja atau job interview adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh seorang calon karyawan setelah mengajukan lamaran kerja pada perusahaan. Wawancara juga merupakan bentuk pembuktian atau klarifikasi terhadap apa saja yang tertulis dalam surat lamaran atau biodata diri, sehingga bisa menjadi kesempatan baik bagi pelamar untuk menunjukkan dan menjelaskan secara langsung terkait kemampuan, pengalaman, atau faktor lain yang dimiliki untuk lebih meyakinkan perusahaan bahwa Anda sebagai kandidat yang cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Bagi pelamar, wawancara kerja memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan secara langsung pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan berbagai faktor lainnya yang berguna untuk meyakinkan perusahaan bahwa dia layak untuk melakukan pekerjaan atau memegang jabatan yang ditawarkan. Selain itu, wawancara kerja juga memungkinkan pelamar untuk menunjukkan kemampuan interpersonal, profesionalitas, dan gaya hidup atau kepribadian pelamar. Bagi perusahaan, wawancara kerja merupakan salah satu cara untuk menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki pelamar tersebut untuk memegang jabatan atau pekerjaan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari wawancara kerja yaitu 1. Untuk mengetahui kepribadian pelamar, yang kedua yaitu mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan, yang ketiga yaitu mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan, yang keempat yaitu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Wawancara berbeda dengan percakapan biasa. Karakteristik yang membedakan wawancara kerja dengan percakapan biasa yaitu 1. Lebih mempunyai tujuan dari percakapan biasa. Karena tujuan ini telah ditetapkan lebih dahulu, maka wawancara cenderung lebih formal. Yang kedua yaitu wawancara adalah percakapan yang lebih terstruktur. Pembicaraannya biasanya seringkali tidak mempunyai struktur, tetapi wawancara mempunyai tahap-tahap yang tersusun. Yang ketiga yaitu wawancara lebih ditekankan untuk mendapatkan informasi. Apapun tujuan spesifikasinya dalam wawancara tersebut, biasanya terjadi pertukaran informasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai jenis-jenis wawancara kerja akan dijelaskan oleh Lauhatul Jannah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara kerja. Nah, jenis-jenis wawancara kerja ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan frekuensi atau tahapan proses seleksi, dan yang kedua yaitu berdasarkan jumlah pewawancara. Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis wawancara kerja berdasarkan frekuensi atau tahapan proses seleksi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama wawancara pendahuluan atau preliminary interview. Wawancara pendahuluan ini disebut juga dengan wawancara tahap awal. Nah, pada tahap ini wawancara dilakukan berdasarkan surat lamaran yang telah dibuat oleh pelamar untuk memastikan bahwa pelamar telah menyelesaikan proses administrasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk seleksi atau pemilihan jabatan tersebut. Pada tahap ini juga dinilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan jabatan yang akan didudukinya. Yang kedua yaitu wawancara seleksi atau selection interview. Wawancara seleksi ini merupakan kelanjutan dari wawancara tahap awal tadi. Wawancara ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan
Kemungkinan juga akan diwawancarai lebih dari satu orang pewawancara. Nah, pelamar akan ditanyai mengenai latar belakangnya, misalnya kualifikasi dirinya, kualifikasi pekerjaannya, pengalaman bekerja, pelatihan, kemampuan bekerja, dan lain-lain. Untuk mengetahui apakah pelamar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara berdasarkan jumlah pewawancara. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu wawancara tunggal, wawancara berangkai, dan wawancara panel. Yang pertama yaitu wawancara tunggal atau the single interview. Nah, wawancara tunggal ini dilakukan oleh satu orang pewawancara untuk mewawancarai seluruh pelamar. Nah, tipe ini memiliki kekurangan yaitu dapat dipengaruhi oleh bias pribadi si pewawancara. Yang kedua yaitu wawancara berangkai atau the series interview. Wawancara berangkai ini dilakukan oleh beberapa pewawancara secara bergiliran. Masing-masing pewawancara mewawancarai masing-masing pelamar sesuai dengan bidangnya. Setelah selesai, para pewawancara mendiskusikan hasilnya dan membuat keputusan secara bersama-sama atau berkelompok. Yang ketiga yaitu wawancara panel. Wawancara panel ini hampir sama dengan wawancara berangkai. Namun wawancara panel ini dilaksanakan oleh sekelompok pewawancara secara bersamaan. Nah, masing-masing pewawancara mengajukan pertanyaan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, cara ini bisa membuat pertanyaan menjadi lebih beragam dan juga dapat meminimalisir bias pribadi. Nah, selanjutnya setelah wawancara panel selesai, pewawancara menilai pelamar atau membuat keputusan secara bersama-sama. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang poin C, yaitu teknik-teknik dalam wawancara kerja. Wawancara bisa dilakukan dalam berbagai cara, yaitu wawancara dengan cara langsung, wawancara tidak langsung, atau wawancara berpola. Yang pertama yaitu wawancara langsung. Pada wawancara langsung, wawancara mengontrol secara terus-menerus jalannya wawancara. Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Semua yang diwawancarai mendapatkan pertanyaan yang sama, walaupun di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan, misalnya kemampuan, pengalaman, umur, dan yang lain-lain. Yang poin kedua yaitu wawancara tidak langsung. Dalam wawancara tidak langsung, pewawancara memberikan rangsangan atau umpan kepada pelamar untuk berbicara. Dengan demikian, pewawancara memberikan pertanyaan yang berbeda untuk orang yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara berpola. Wawancara berpola adalah kombinasi dari wawancara langsung dan tidak langsung. Pada teknik wawancara seperti ini digunakan pula daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tapi wawancara juga memberikan umpan kepada yang diwawancari untuk mengembangkan jawabannya. Jadi pewawancara tidak selalu menanyakan pertanyaan yang sama untuk seluruh pelamar. Wawancara akan menyesuaikan pertanyaan dengan pelamar. Ada kalanya wawancara berkembang bila orang yang diwawancara aktif menjawab pertanyaan. Tapi jika ia pasif, sangat sulit untuk mengembangkan wawancara. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu adalah pertanyaan dalam wawancara kerja. Untuk pertanyaan dalam wawancara kerja biasanya menyangkut dalam kepribadian diri kita masing-masing. Untuk pertanyaan-pertanyaan sendiri meliputi pekerjaan yang dilamar, program pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, pergaulan antar sesama, dan lain-lain. Dan untuk yang pertama yaitu adalah pekerjaan yang dilamar. Untuk contoh pertanyaannya yaitu adalah yang pertama, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Biasanya para HRD itu menanyakan, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Apakah Anda siap dengan konsekuensi yang ada? Seperti itu. Dan untuk yang kedua, apakah pengalaman kerja relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Dan yang ketiga, mengapa Anda tertarik dengan posisi yang Anda lamar? Dan untuk contoh pertanyaan yang kedua, biasanya itu adalah pendidikan dan pelatihan. Untuk contohnya sendiri,
mata kuliah apa yang paling Anda sukai dan paling Anda benci, dan mengapa Anda sukai dan mengapa Anda benci mata kuliah tersebut. Dan untuk yang kedua, mata kuliah apa yang paling menarik. Biasanya ini adalah dalam posisi wawancara tersebut, kalau kita menjawab pertanyaan ini, itu adalah menyangkut dengan posisi Anda di pekerjaan nanti. Dan untuk yang ketiga, latar belakang keluarga. Untuk contoh-contoh pertanyaannya yaitu adalah, apa pekerjaan orang tua Anda? Yang kedua, apa pendidikan terakhir orang tua Anda? Dan yang ketiga, bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih ini. Dan untuk contoh pertanyaan yang keempat yaitu kepribadian. Yang pertama itu bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri. Dan yang kedua, apa kekuatan dan kelemahan diri Anda. Ini menyangkut dengan kepribadian diri ya. Dan yang untuk kelima itu penilaian pribadi. Untuk contoh soalnya, faktor-faktor apa yang paling mendukung pengembangan pribadi Anda. Yang kedua, apa hambatan-hambatan dalam pengembangan karir Anda. Dan untuk yang keenam, tujuan karir. Untuk contohnya sendiri, apa tujuan jangka panjang karir Anda. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana Anda mencapai tujuan karir tersebut. Dan yang ketiga, mengapa Anda merasa cocok dengan posisi tersebut. Dan untuk yang terakhir ini, hobi dan lain-lain. Dan untuk pertanyaan sendiri, apa yang Anda lakukan saat liburan? Itu contoh yang pertama. Dan yang kedua, apa yang Anda lakukan pada waktu senggang? Yang ketiga, apakah Anda ikut dalam suatu kegiatan sosial? Dan untuk dalam kegiatan sosial ini nanti adalah para pewawancara atau HRD itu, kalau kita mengikuti kegiatan sosial pasti akan disukai oleh para HRD tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada dalam tutur kata saya yang salah, mohon dihalalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.